Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah kelas 5 MI Arya Hidayatullah Pakuntang? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita masih belajar di rumah secara online. Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda. Masih di tema ke-7, peristiwa dalam kehidupan. Sebelumnya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan lalu, kalian sudah mempelajari dan memahami sifat-sifat benda. Dengan memahami sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Nah, perubahan wujud benda ini disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain ya ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, keenamnya ini merupakan perubahan wujud benda yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud yang pertama yaitu adalah membeku dan mencair. Perubahan wujud membeku dan mencair ini selalu berhubungan, di mana membeku adalah peristiwa di mana perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Biasanya terjadi karena suhu di lingkungan sekitarnya menjadi dingin. Kemudian mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke benda cair. Biasanya disebabkan karena suhu yang panas. Nah, ini dalam lingkungan kita sehari-hari banyak kita temukan. Salah satu contoh dari proses membeku dan mencair adalah perubahan wujud pada es batu, di mana es yang berada di udara terbuka maka lama-kelamaan akan mencair. Begitu pula dengan air, ketika dimasukkan ke dalam pendingin atau freezer maka air ini akan membeku menjadi es batu. Kemudian contoh yang kedua adalah pembuatan puding. Tahu ya, puding kalian sering buat di rumah. Biasanya ketika kita membuat puding ini kita masukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan menjadi memadat atau membeku. Kemudian lilin yang kita nyalakan menggunakan api, lama-kelamaan lilin akan mencair dan akan habis mencair dan kemudian ketika dibiarkan akan memadat kembali. Kemudian contoh selanjutnya adalah magma yang keluar dari gunung berapi ketika meletus menghasilkan lahar yang panas. Ketika lahar panas ini bertemu dengan air hujan akan menjadi lahar dingin dan lama-kelamaan akan menjadi batuan karena proses lahar yang bertemu dengan suhu yang dingin. Sudah paham ya proses membeku dan mencair? Kemudian perubahan wujud selanjutnya adalah menguap dan mengembun. Nah, kedua proses perubahan wujud ini ya saling berhubungan juga, di mana kita tahu bahwa menguap adalah peristiwa berubahnya benda cair, di sini adalah air, berubah menjadi benda gas atau uap air. Nah, pada saat kapan terjadi proses penguapan? Biasanya terjadi pada saat ketika kita memanaskan air. Nanti Ustazah tampilkan contohnya. Kemudian pengembunan adalah proses perubahan di mana uap air atau gas ini ya berubah menjadi air. Jadi mengembun ini kebalikan dari penguapan. Nah, contohnya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian merebus air panas ya. Air panas ketika direbus di atas api kompor lama-kelamaan akan mendidih dan terjadilah proses penguapan. Di mana proses penguapan ini akhirnya menyebabkan adanya penurunan dari volume air. Kemudian
ketika kalian menjemur pakaian. Lama-kelamaan pakaian ini akan kering akibat dari panasnya matahari. Jadi air yang ada di pakaian ini akan menguap ya, akan menguap sehingga pakaian kalian menjadi kering. Jadi ada perubahan benda cair menjadi gas, itu menguap. Kemudian contoh untuk proses pengembunan, contohnya adalah pada tetes-tetes daun ya, ketika di pagi hari ada air ya di daun. Nah, ini adalah proses yang kita kenal dengan nama mengembun. Kenapa? Karena pada saat terjadi ini melepaskan kalor, jadi terjadi penurunan suhu di sekitar daun ini ya, sekitar lingkungannya. Kemudian ketika kalian membuat es ya, lama-kelamaan es ini ya, dinding gelas ini akan basah, akan ada tetesan-tetesan air. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama mengembun, terjadi pelepasan kalor. Sedangkan penguapan ini membutuhkan kalor atau panas sehingga terjadilah proses penguapan. Udah paham nak ya? Kita lanjut ya. Kemudian menyublim dan mengkristal. Apa itu menyublim ya? Nah, menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Kemudian pengkristalan atau nama lainnya adalah menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Jadi ada perubahan kebalikan dari penyubliman. Contohnya untuk proses perubahan wujud penyubliman itu adalah contohnya pada es kering atau yang kita kenal dengan nama es karbon dioksida. Nah, ini ya, es kering ini lama-kelamaan ya, benda yang keras atau padat pada es ini lama-kelamaan akan habis ya, berubah menjadi gas seperti itu. Biasanya es kering ini yang sekarang lagi tren ya, makanan atau minuman yang menggunakan es kering, jadi beku esnya seperti itu. Makanannya beku maksud Ustazah. Kemudian nih ya, kapur barus. Seringnya kalian temukan kapur barus, pengharum ruangan merek kayak apa, Pogo dan sebagainya. Ini kan berbentuk padat. Nah, ketika kalian meletakkan di pinggir kamar mandi atau di pojokan pakaian di rumah dalam lemari ya, lama-kelamaan tiba-tiba kapur barusnya habis ya. Kemana? Ternyata kapur barusnya ini menguap ya, berubah menjadi gas. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama menyublim. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pada proses pengkristalan garam atau kita kenal dengan nama iodin ya. Jadi garam ini ada hubungannya dengan proses di mana air laut ini ya diletakkan di tambak-tambak ini, di petakan-petakan ini dengan bantuan panas matahari. Lama-kelamaan air laut ini akan menguap dan menghasilkan kristal atau butiran-butiran garam ini. Nah, dikenallah dengan nama mengkristal ya. Jadi dia gas berubah menjadi padat ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah kristal es. Nah, kristal es ini terbentuk ketika suhu atau udara di sekitarnya itu sangat ekstrim ya. Suhu yang ketika musim dingin atau musim salju yang suhunya sangat ekstrim, artinya suhunya benar-benar di bawah minus 0 derajat, itu akan menciptakan atau menghasilkan kristal-kristal es yang cantik sekali. Nah, ini biasanya terjadi di negara subtropis seperti itu. Jadi paham nak ya? Jadi menyublim dan mengkristal itu ya, Ustazah ulang lagi bahwa menyublim adalah perubahan benda padat menjadi gas, sedangkan kebalikannya disebut dengan mengkristal, perubahan benda gas menjadi padat seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, materi kita sampai di sini, tapi Ustazah punya pertanyaan buat kalian ya. Seperti biasa, kalian menjawabnya di kolom komentar YouTube Ustazah. Jangan lupa tulis nama, kelas, kehadiran, dan jawabannya. Apa pertanyaannya? Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang mengembun? Kemudian, adakah perbedaan antara menyublim dan mengkristal? Coba kalian jelaskan. Nah, satu lagi pertanyaannya, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Ya, semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami ya. Kita lanjut
lanjut. Nah, tugasnya di rumah ya selama online ini ya, kerjakan di halaman 24, 66 dan 67. Jawabannya langsung ditulis di buku prakteknya. Paham nak ya? Semoga materi yang Ustazah sampaikan ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, sholat 5 waktu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.